Selamat datang di instalasi Gawat Darurat RSUD Bali Mandara. Video ini dibuat untuk memberikan penyegaran tentang penerapan sistem triase Australasian Triage Scale agar seluruh staf memiliki pemahaman yang sama, konsisten, dan sesuai dengan SPO rumah sakit. Triase adalah proses penting untuk menentukan tingkat urgensi pasien secara cepat, tepat, dan terstandar. Tujuannya bukan untuk menegakkan diagnosis, tetapi untuk memastikan pasien mendapatkan prioritas pelayanan sesuai tingkat kegawatan. Sebelum melakukan triase, lakukan standard precaution. Gunakan APD sesuai risiko, jaga kebersihan tangan, dan pastikan keselamatan pasien dan petugas. Triase harus dilakukan dalam 2-5 menit secara cepat namun menyeluruh. Berikut merupakan langkah pengkajian triase di IGD RSUD Bali Mandara. Saat pasien pertama kali datang, security akan mengambil kursi roda atau brankar untuk memudahkan transportasi pasien untuk selanjutnya dilakukan penilaian di ruang triase. Lakukan identifikasi keluhan utama pasien. Amati penampilan umum dan lakukan pemeriksaan airway, breathing, circulation, dan disability. Penilaian airway dan breathing dapat dilakukan secara simultan dengan menilai patensi airway, kemungkinan obstruksi yang ditandai dengan suara nafas tambahan, penilaian usaha nafas melalui inspeksi dan auskultasi, serta saturasi oksigen dengan menggunakan pulse oximeter. Penilaian circulation dilakukan dengan menilai pulsasi nadi, capillary refill time, suhu akral, warna kulit, status perdarahan, dan turgor kulit. Sedangkan disability dinilai melalui penilaian GCS dan juga respon pupil pasien. Jika pasien stabil, lakukan pengkajian dan analisis mengenai faktor risiko pasien. Berikan label kategori ATS dan alokasikan pasien sesuai kategori. Namun, jika pasien tidak stabil, segera beri label ATS sesuai kondisi dan pindahkan pasien ke area penanganan sesuai label ATS untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengkajian lebih lanjut dan pemeriksaan tanda vital. Berikut merupakan klasifikasi penilaian triase menurut Australasian Triage Scale. Sistem triase ATS memiliki 5 kategori tingkat kegawatan. Yang pertama, ATS 1, yaitu kondisi mengancam nyawa secara langsung, yang ditandai dengan henti jantung atau henti nafas, respiratory rate kurang dari 10 kali, tekanan darah kurang dari 80 mm Hg, GCS kurang dari 9, kejang berkepanjangan, maupun intoksikasi berat. Pasien ATS 1 wajib dilakukan penanganan secara segera di area resusitasi sesuai kondisi pasien. Yang kedua, ATS 2, yaitu kondisi mengancam jiwa atau organ vital dalam waktu dekat atau pasien dengan nyeri hebat, yang ditandai dengan stridor berat, distres respirasi, hipotensi dengan tanda hipoperfusi, nyeri dada, stroke akut, maupun sepsis dengan instabilitas. Pasien ATS 2 wajib dilakukan penanganan dalam waktu 10 menit di area resusitasi. ATS 3 yaitu kondisi dengan potensi ancaman jiwa atau morbiditas signifikan jika ditunda. Contohnya hipertensi berat, trauma dengan kehilangan darah sedang, sesak nafas sedang, kejang yang telah berhenti, muntah dengan dehidrasi, maupun fraktur ekstremitas. Kondisi ini harus dilakukan penanganan dalam 30 menit di area tindakan. ATS 4 yaitu pasien dengan kondisi stabil tetapi memerlukan evaluasi lebih lanjut. Contohnya pasien cedera kepala ringan tanpa penurunan kesadaran, nyeri ringan atau sedang, gangguan saluran cerna tanpa dehidrasi, infeksi ringan sedang maupun luka atau fraktur ringan. Pasien ATS 4 wajib dilakukan penanganan dalam 60 menit di area observasi. ATS 5 yaitu keluhan ringan non-emergency. Seperti contohnya pasien dengan luka lecet atau abrasi ringan, pasien kontrol luka, pasien dengan permintaan resep atau surat keterangan, demam tanpa warning sign, maupun konsultasi sosial atau krisis non-medis. Disarankan untuk kontrol poliklinis atau dapat dilakukan penanganan dalam 120 menit di area observasi. Khusus pasien dengan kecurigaan infeksi TB atau dalam masa pengobatan TB, akan dilakukan perawatan di ruang isolasi TB dengan menggunakan APD level 2. Sedangkan pasien dengan kecurigaan infeksi dengan transmisi aerosol akan dirawat di ruang aerosol menggunakan ruang tekanan negatif dan APD level 2. Pasien neonatus atau bayi dengan usia kurang dari 28 hari akan dirawat di area resusitasi neonatus menggunakan infant warmer.
Setelah melakukan penilaian triase, wajib untuk melakukan dokumentasi di rekam medis elektronik untuk memastikan semua sistem penilaian telah tercatat dengan baik. Selama perawatan di IGD, lakukan monitoring secara berkala untuk menilai perbaikan atau perburukan dari pasien. Jika kondisi pasien berubah selama observasi, segera lakukan retriase. Prinsipnya, tingkat kegawatan ditentukan oleh gejala yang paling serius. Mari bersama-sama menerapkan sistem triase secara tepat dan akurat, karena keselamatan pasien adalah prioritas kita bersama.